Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MCM dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbicara tentang salah seorang auliaillah, waliullah yang termasuk menjadi golongan salah satu di antara wali-wali Allah di daerah Kendal. Jadi biasanya seperti yang kita ketahui, kalau waliullah itu salah satunya yang kita bisa jadikan patokan adalah keramat, ya, keramat. Nah, salah satu di antara hal yang saya kenal betul dengan beliau, Mbah Dimyati Rais, itu bahwa saya yakin betul kalau beliau adalah salah satu di antara para aulia-aulia Allah. Karena apa? Karena ini bukan pengalaman siapa-siapa, tapi pengalaman pribadi. Jadi suatu ketika saya ini kan sudah punya guru dulu itu. Sudah punya guru dari sejak SMA. Nah, ketika selesai SMA, saya kemudian kuliah di IAIN Wali Songo di sekitar tahun 96-an. 96, saya tidak kenal sama sekali yang namanya Mbah Kyai Dimyati Rais. Belum pernah sama sekali kenal, mendengar namanya. Tempat pondoknya juga belum pernah kenal sama sekali. Lah, pas malam, jadi biasa kalau malam itu kan saya sudah pegang wirid dari guru saya yang dulu, namanya Mbah Kyai Warnoto. Saya sudah pasti nih setiap malam saya wiridan. Nah, pas setelah wirid saya tertidur kebetulan. Nah, di tengah tidur itu saya bermimpi. Ada seorang kiai berpakaian serba putih kecil menggandeng tangan saya. Kemudian diserahkan kepada seorang syekh yang besar, syekhnya besar itu, pakai udang-udang putih. Kemudian anehnya, beliau itu memakai baju NU, Nahdlatul Ulama. Kemudian backgroundnya di rumahnya beliau itu, temboknya itu P3. Nah, ini saya tidak bercerita tentang politik, tapi memang ini nyata. Jadi saya mimpi seperti itu. Jadi guru saya itu menitipkan kepada beliau. Saya titip. Kemudian yang satu itu saya terima. Besoknya saya begitu bangun, wah, iki sopo iki? Saya harus mencari kiai besar ini. Karena di dalam gambaran itu saya yakin bahwa saya sedang dititipkan oleh guru saya di dalam pikiran itu. Maka sejak itu paginya saya mencari siapa ini kiai besar yang punya baju Nahdlatul Ulama, kemudian juga sekaligus berbaju P3. Saya itu cari ke daerah-daerah pondok, kebetulan yang daerah pondok kan yang ada di Demak dan Kaliwungu. Saya ke Demak, firasat saya tidak ada. Saya ke Kaliwungu, saya tanya-tanya, di sini siapa kiai yang paling besar? Dari Semarang itu, dari tempat saya kuliah, saya sengaja mencari siapa kira-kira kiai yang paling besar di daerah Kaliwungu itu. Sampai akhirnya saya mendapat keterangan dari salah seorang tukang becak. Oh, Mbah Dim itu kiai yang paling besar di Kaliwungu itu namanya Mbah Dim. Itu kiainya dari Kulon. Nah, rumahnya pondoknya di sana. Kemudian saya cari ke sana. Lah, kebetulan pas namanya saya melihat juga belum pernah, pondoknya juga belum pernah lihat. Maka saya terus berjalan, bahkan melewati pondoknya dan melewati beliau yang saat itu sedang menerima tamu banyak di rumahnya itu. Beliau sedang menerima tamu banyak, saya lewat, tapi yang namanya belum pernah kenal, saya terus lewat. Setelah terus lewat, kemudian saya tanya lagi, perasaan saya ini bablasan kan gitu. Saya tanya lagi kepada seorang santri, Mas, daleme Mbah Kyai Dimyati Rais pundi ngono? Lah kae. Lah wonge pundi? Lah niku. Lah kebetulan beliau itu sedang menerima tamu
di dalam juga ada tamu, di luar ada tamu, ada santri. Di luar ada santri, kemudian beliau keluar keluar di emperan, kemudian sambil duduk, kakinya ongklang-ongklang itu loh. Kakinya oncelang-oncelang itu di emperan. Kemudian saya ditunjukkan, itu Mbah Kyai Dimyati. Wah, begitu itu orangnya saya datang lah. Setelah saya datang ke situ, kemudian Mbah Dimnya sudah tahu, seperti sudah tahu bahwa sudah kenal saya. Jadi beliau tersenyum, setelah tersenyum kemudian saya suruh duduk. Saya ingin duduk seperti santri di bawah itu, tapi kira-kira setelah saya didudukan di sebelahnya persis, kemudian beliau memedang saya sambil bercerita di depan para santri-santri itu. Bahkan ada salah satu santri yang satu daerah dengan saya dari Tegal itu melihat, loh kok Eko nengkono kan? Nah, dia itu bingung kan? Tapi saya juga setengah tidak percaya. Santri-santri di bawah, saya pengen di bawah malah disuruh di atas dipedang Mbah Dim sama cerita-cerita. Setelah selesai santrinya, baru kemudian saya ingin masuk ke cerita mimpi saya tadi malam. Beliau sudah ngomong, wis ngene wae. Engko sing wiridan sing nomor 1 ora usah diwaca. Wiridan sing nomor 2 ditambahi. Wiridan sing nomor 3 samono wae. Jadi Mbah Dim itu seakan-akan seperti mimpi saya dititipkan oleh guru yang pertama, kemudian dititipkan ke Mbah Dim, lah Mbah Dim itu yang mengoreksi lagi. Jadi di situ wis. Dan beliau tahu persis wiridnya saya ini. Yang ini tidak usah dibaca. Yang ini kurangi. Lah, yang ditambahi ini. Lah, sejak itu kemudian saya bahwa kiblat saya setelah sebelumnya adalah Mbah Kyai Warnoto. Saya setelah diserahkan ke Mbah Kyai Dimyati, maka saya berpindah ke situ. Lah, yang saya maksud di sini adalah salah satu di antara keramatnya beliau, yaitu tadi. Saya belum pernah ketemu, kita belum pernah ngomong wiridan saya apa, guru saya siapa. Pada saat itu juga Mbah Dim tahu dan wiridan saya itu langsung dikoreksi. Sehingga pada saat itu kemudian beliau mengunci wiridane sing diakai iki. Dan kemudian ditambahi dengan suratul Fatihah ini berapa kali. Itu sudah. Nah, ini salah satu di antara pengalaman saya, di antara banyak pengalaman. Ada beberapa lagi tentang kewinarahan beliau. Sehingga memang betul kalau orang-orang mengatakan beliau adalah salah seorang di antara aulia-aulia ilah, yakin. Saya yakin 100% karena beberapa kali saya mendapatkan pengalaman itu langsung berhadapan dengan beliau. Dan saya yakin bahwa beliau itu juga adalah merupakan salah satu di antara guru saya yang dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya mengatakan dipilihkan langsung? Karena saya tidak mengenal sama sekali, saya belum pernah dengar, saya belum pernah tahu orangnya. Kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi, dan setelah saya amalkan amalan-amalannya Mbah Kyai Dim itu, saya ada kelanjutannya. Saya seperti sholat di belakang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah salah satu di antara kitab atau imam yang menjadi rujukan atau hujah beliau. Nah, ini mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa ada orang-orang atau aulia-aulia, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di sekitar kita. Maka Mbah Kyai Dimyati Rais Kaliwungu ini adalah layak untuk kita mintai barokah, juga termasuk untuk kita datangi di makom-makom beliau, di makomnya sana di daerah Srogo. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.